Dua pengendara sepeda motor ini terlibat baku hantam menggunakan helm. Insiden bermula ketika kedua pengendara sepeda motor melaju dari arah Jadi Padang menuju Mampang Perapatan. Sebelum persimpangan Pejaten, sepeda motor keduanya bersenggolan hingga terlibat adu mulut. Dua petugas Sudin Perhubungan yang sedang mengatur lalu lintas di lokasi berusaha melerai pertikaian kedua pengendara. Video perkelahian dua pengendara sepeda motor ini pun viral di media sosial. Ada dua sepeda motor saling bersenggolan di jalan. Akhirnya mereka mungkin salah satu ada yang tidak terima sehingga mereka ada yang berantem. Nah, jadi karena juga ada anggota dari Disub Jakarta Selatan yang mengatur lintas sehingga mereka langsung sigap memisahkan. Duel dua pengendara sepeda motor ini sebenarnya terjadi beberapa hari lalu namun baru viral akhir pekan kemarin setelah videonya diunggah ke media sosial. Usai berduel, kedua pengendara sama-sama meninggalkan lokasi dan memilih tidak menempuh jalur hukum. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. DPD Partai Golkar Depok hari ini memanggil Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri akibat ulahnya yang memberikan sanksi fisik kepada seorang sopir proyek tol di Limo, Depok, Jawa Barat. Partai Golkar akan menjatuhkan sanksi mulai ringan hingga sanksi pemecatan. Aksi Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri, memberikan hukuman kepada sopir truk dengan menyuruh push up dan berguling di tengah jalan hingga menginjak kepala korban berbutut panjang. Ketua DPD Kota Depok, Farabi pun angkat bicara. Pihaknya tidak membenarkan tindakan arogansi kadernya, Tajudin Tabri, yang memberi sanksi fisik kepada korban. Atas tindakan tersebut, Partai Golkar akan memberikan sanksi, mulai ringan hingga sanksi pemecatan. Dan kami sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan, yang mana nanti yang bersangkutan akan diproses secara ADART partai, di mana yang bersangkutan dapat dikenai sanksi dari yang ringan sampai dengan berat pemecatan, tergantung dari derajat kesalahan setelah dilakukan investigasi oleh tim khusus dari Partai Golkar Kota Depok. Usai aksinya viral, Tajudin Tabri mengaku dirinya tak mampu mengontrol emosi dan berdalih tindakannya semata-mata untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Tajudin sudah meminta maaf dan mediasi dengan sopir serta pihak tol. Memang saya merasa spontan, Bang. Kejadian pipa gas ini udah yang ketiga kali, gitu kan. Yang ketiga kali ini yang benar-benar memuncak saya, tanpa melihat saya siapa sebetulnya ini, tanpa saya ada. Kita ke informasi jelang Pilpres 2024, sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan ikut dalam Pilpres 2024 makin rajin silaturahmi politik. Bukan hanya mereka, para pendukung pun terus bergerak untuk menjaring simpati warga. Saat hadiri mukercap pertama DPD P3 di Jakarta, Gubernur Jakarta Anies Baswedan diteriaki Presiden oleh para kader partai berlambang Ka'bah. Menanggapi aksi para kader P3, pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono menyatakan, kedatangan Anies sebenarnya tidak masuk dalam susunan acara Muskercap P3 DKI. Namun Mardiono tidak menapik, ada dukungan yang dilakukan oleh sebagian kader P3 Jakarta saat Anies di lokasi. Jadi soal capres dan cawapres itu nanti ada mekanismenya. Karena soal capres-cawapres ini adalah merupakan suatu perhelatan nasional. Jadi tidak hanya dari satu sisi provinsi atau dari cabang, itu tidak ya. Sementara itu deklarasi dukungan untuk Anies Baswedan terus mengemuka. Salah satunya Gerakan Cinta Negeri atau Gentari. Anies dianggap sudah membuktikan kepemimpinannya di Jakarta selama 5 tahun. Perubahan-perubahan itu tentunya kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Anies, tidak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi perubahan-perubahan itu bagaimana mereka memberikan rasa keadilan. Tokoh lain yang semakin rajin melakukan silaturahmi politik adalah Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar. Keduanya bertemu di Taman Makam Pahlawan Kalibata saat ziarah makam ayah Puan, Taufik Kimas. Puan dan Caimin mengaku kedekatan dan kerjasama PDIP dan PKB bukan hal baru. Jadi dinamika yang ada ke depan ini karena masih 1 tahun, saya rasa masih bisa terus terbangun, terbuka, bagaimana kemudian menyamakan visi, misi, dan cita-cita yang sama sehingga nantinya ya namanya dinamika politik itu tidak ada yang mungkin tidak terbuka.
Yang pasti pertemuan ini membuka ruang bagi kita berdua untuk bisa selalu berkomunikasi. Relawan Puan juga semakin rajin bertemu warga. Di Kembangan, Jakarta Barat, mereka melakukan sosialisasi untuk memperluas dukungan pada Puan Maharani. Acara berupa senam asik diikuti ratusan warga. Puan dari Ibu Puan Maharani dapat menghantar Ibu ke Pilpres 2024. Peduli, semangat, maju 2024. Setelah senam asik, kegiatan dilakukan dengan pembagian ratusan paket sembako bagi warga yang membutuhkan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mempunyai visi misi yang sama, jadi alasan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah atau NWDI bergabung dengan Partai Perindo. Partai pimpinan Haritanu Sudibyo itu dapat menjadi jembatan bagi NWDI untuk menjalankan dakwah Islamiyah dalam bidang politik untuk kemaslahatan umat. Empat kader Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah dilantik dalam acara musyawarah kerja wilayah DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Keempat kader NWDI tersebut dilantik langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menjadi pengurus DPW Partai Perindo Provinsi DKI Jakarta. Pelantikan kader NWDI ini menjadi langkah awal bagi Ormas Islam pimpinan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi untuk berjuang bersama Partai Perindo dalam menyiarkan dakwah di bidang politik untuk kesejahteraan masyarakat. Bertemunya NWDI dengan Perindo itu kan tidak sesuatu yang tiba-tiba ya, tetapi melalui diskusi yang panjang. Di antaranya itu adalah adanya visi misi yang sama. Artinya bertemu pada visi misi, semangat dan tujuan yang sama untuk membangun Indonesia. Seruan TGB Muhammad Zainul Majdi yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Nasional Partai Perindo agar seluruh komponen NWDI bergabung dengan Partai Perindo mulai dilaksanakan oleh seluruh kader NWDI di tiap provinsi. TGB yakin jika NWDI dan Partai Perindo konsisten bekerja dan berkhidmat untuk kebaikan umat, suatu hari nanti akan menjadi organisasi dan partai yang dicintai masyarakat Indonesia. Dari DKI Jakarta, Putu Bagus Rizky Solahuddin, iNews melaporkan.